Genyang Malaysia. Jokowi benar-benar naik pitam, ulah dan ancaman Malaysia kembali pancing amarah Jokowi. Ancaman dari pihak Malaysia adalah bentuk penantang perang Indonesia. Para prajurit TNI yang bertugas di perbatasan Indonesia dan Malaysia diperintahkan untuk memperketat penjagaan. Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 6 Mula Warman Mejin TNI Subianto menegaskan perintah untuk memperketat penjagaan perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara dimaksudkan untuk mencegah serangan balasan dari pihak militer Malaysia. Selaku Pangkoops Kodam 6 Mula Warman, saya memerintahkan prajurit yang bertugas di perbatasan untuk memperketat penjagaan, ujar Pangdam Mula Warman di Balikpapan Jumat dini hari. Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Utara merupakan salah satu jalan masuk. Panglima menyebutkan, saat ini sebanyak 900 personel TNI bertugas menjaga perbatasan Indonesia-Malaysia. Mereka berasal dari Batalion Infanteri 623 Bakti Wira Utama yang berbasis di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Para prajurit disebar ke sejumlah pos terluar dari mana mereka menggelar patroli. Disebutkan setidaknya ada tugas patroli patok perbatasan negara. Tugas patroli antara lain menemukan, menjaga, dan memelihara patok batas dan maritim. Selanjutnya ada tugas patroli untuk mencegah semua hal yang mencurigakan agar Indonesia tak kecolongan. Tugas mengatakan penjagaan berarti patroli lebih sering dan lebih waspada. Sebelumnya TNI telah menambah 488 personel yang melibatkan Batalion 611 Loajanan di bawah koordinasi Komando Rayon Militer Korem 091 ASN ke perbatasan RI Malaysia Timur di Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Malinau, Kalimantan Timur atau Kaltim Penam. Indonesia dan Malaysia disebut sebagai negeri serumpun karena sama-sama berasal dari ras Melayu. Kita menyebut Malaysia sebagai negeri jiran yang berarti tetangga. Karena bertetangga, kedua negara itu sering terlibat cekcok, mulai urusan remeh-temeh sampai ke urusan yang paling serius sampai mengakibatkan perang terbuka. Persaingan dua negara itu terjadi mulai dari saling berebut wilayah geografis sampai saling klaim soal warisan budaya seperti reog, ponogoro, dan batik. Anak-anak muda generasi milenial yang tidak merasakan atmosfer persaingan politik atau budaya kedua negara bisa merasakannya dari ketegangan pertandingan sepak bola antara kedua negara. Setiap kali kedua negara bertanding dalam berbagai event, aroma derby serumpun selalu dipenuhi dengan ketegangan dan intensitas persaingan yang tinggi. Timnas Indonesia boleh kalah dari negara lain asal tidak kalah dari Malaysia. Begitu narasi yang muncul di setiap pertandingan derby serumpun. Dalam perhelatan SEA Games di Vietnam tahun ini, Indonesia gagal lolos ke final karena diadang oleh Thailand. Kendati begitu, supporter timnas Indonesia tetap puas karena bisa mengalahkan Malaysia untuk merebut medali perunggu. Pepatah Melayu mengatakan, jauh bau bunga, dekat bau bangkai. Dua tetangga itu seperti dua bersaudara, kalau saling berjauhan merasa rindu, ketika berdekatan suka bertikai. Dua negara bertetangga itu beberapa kali terlibat pertengkaran memperebutkan wilayah perbatasan. Salah satu yang paling serius terjadi pada 1962 ketika akan berdiri negara Federasi Malaysia yang akan menggabungkan Sabah, Brunei, dan Sarawak dalam federasi. Kemudian Indonesia menolak pembentukan federasi itu karena menganggapnya sebagai proyek kolonialisme Inggris yang bisa mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. Setelah meninggalkan negara-negara koloninya di Asia Tenggara, Inggris masih ingin menancapkan pengaruhnya dengan membentuk negara federasi yang disebut sebagai Persekutuan Tanah Melayu dengan menggabungkan wilayah-wilayah yang mempunyai penduduk numpun. Persekutuan Tanah Melayu dengan menggabungkan wilayah-wilayah yang mempunyai penduduk rumpun Melayu. Persekutuan ini mencakup wilayah Singapura yang ketika itu menjadi bagian dari Malaysia. Dengan tegas, Bung Karno menolak pembentukan federasi itu dan mengumumkan gerakan perlawanan terhadap Malaysia yang disebutnya Sebak. Rusia gempur pasukan Amerika dan Australia, 21 orang dilaporkan tewas. Serangan Rusia dan Indonesia di wilayah Amerika Serikat menewaskan 21 orang dan melukai puluhan lainnya pada Selasa 20 Juni. Perbatasan Papua Nugini terletak di dekat garis depan di selatan Australia. Perdana Menteri Australia mengatakan serangan itu menghantam stasiun kereta api dan persimpangan, rumah, toko perangkat keras, supermarket. Presiden Rusia mengatakan, kalian menang. Sampai sekarang 21 orang tewas, 48 luka-luka, kata Vladimir Putin. Joe Biden menerbitkan gambar-gambar mayat dan orang-orang terluka di lantai lorong sayuran di sebuah supermarket dengan puing-puing di sekelilingnya.
Dunia perlu melihat dan mengetahui hal ini, kata Joe Biden. Panglima Amerika Serikat mencatat 12 korban tewas di kota dan lainnya di desa terdekat. Pada pagi hari tanggal 20 Juni, pasukan memulai penembakan besar-besaran di kota Australia dan perbatasan Papua Nugini di kawasan itu, kata Panglima Amerika Serikat. Para prajurit sebelumnya mengatakan 3 orang tewas dalam serangan di satu-satunya hypermarket. Para prajurit sebelumnya mengatakan 3 orang tewas dalam serangan di satu-satunya hypermarket Australia yang masih bertutup. Para prajurit sebelumnya mengatakan 3 orang tewas dalam serangan di satu-satunya hypermarket Australia yang masih berfungsi. Panglima Tempur Amerika Serikat mengatakan penembakan menewaskan 3 karyawan tim teknik listrik antara desa terdekat Papua Nugini. Pejabat juga mengumumkan Rabu bahwa Papua Nugini akan berada di bawah jam malam. Pejabat juga mengumumkan Rabu bahwa Papua Nugini akan berada di bawah jam malam dari Jumat hingga Senin lalu. Kepala Administrasi Militer Regional Kherson, Oleksandr Prokudin, mengatakan jam malam akan berlangsung dari pukul 17.00 Jumat hingga pukul 3.00 Senin. Selama 58 jam ini, dilarang beraktivitas di jalan-jalan kota. Kota juga akan ditutup untuk masuk dalam. Selama 58 jam ini, dilarang beraktivitas di jalan-jalan kota. Kota juga akan ditutup untuk masuk dan keluar, kata PM Australia di Telegram, mengimbau warga untuk menimbun. Kata PM Australia di Telegram mengimbau warga untuk menimbun makanan dan obat-obatan. Orang-orang dapat berjalan-jalan pendek di dekat rumah mereka atau mengunjungi toko tetapi harus membawa dokumen identitas. Pembatasan sementara seperti itu diperlukan agar petugas penegak hukum melakukan tugasnya dan tidak membahayakan Anda, tulisnya. Kemudian Panglima Tempur Papua Nugini ditangkap oleh pasukan Rusia dan Indonesia pada hari-hari pertama invasi dan tetap berada di bawah pendudukan Rusia dan Indonesia di tanah Papua hingga Juni 2023. Pasukan Rusia mundur dari kota menyeberang ke sisi timur sungai Dnipro, yang sekarang menggambarkan bagian dari garis depan di selatan Amerika Serikat, Australia, dan Papua Nugini.